menjelaskan bagian dari pengertian landasan yuridis pendidikan. Landasan sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu landasan dan juga yuridis. Landasan sendiri berartikan fondasi dan juga yuridis yaitu hukum. Jadi dapat diartikan landasan yuridis merupakan suatu persoalan yang berlandaskan pada hukum. Lalu selanjutnya itu ada pendidikan. Pendidikan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merupakan suatu proses perubahan sikap manusia menjadi lebih dewasa melalui proses upaya pengajaran dan juga pelatihan. Jadi dapat diartikan kembali landasan yuridis pendidikan merupakan suatu persoalan yang berlandaskan pada perundang-undangan. Jadi dapat diartikan kembali landasan yuridis pendidikan merupakan seperangkat konsep dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakannya pendidikan di suatu negara baik secara material maupun konseptual dalam dilaksanakannya pendidikan. Lalu apakah landasan yuridis itu penting dalam pendidikan? Penting karena dapat memberikan hak dan kewajiban bagi semua pihak dalam dunia pendidikan. Lalu, Undang-Undang Pendidikan menjadi pondasi utama dalam mengatur hak-hak para peserta didik dalam dunia pendidikan. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir adanya landasan yuridis pendidikan ini karena hak individu dalam dunia pendidikan dipastikan akan mendapatkan akses hak dalam pendidikan yang layak dan juga hak dari terbebas dari diskriminasi. Selanjutnya yaitu ada peranan landasan yuridis, yaitu sistem dalam pelaksanaan pendidikan dan juga manajemen pendidikan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Lalu untuk peraturan menyangkut persoalan hukum berkaitan dengan substansi yang diatur dan perlu peraturan perundang-undangan yang baru. Untuk peraturan yang pertama yaitu peraturan yang sudah tertinggal, lalu yang kedua peraturan yang tumpang tindih, lalu yang ketiga peraturan yang lebih rendah dari perundang-undangan, lalu yang keempat peraturan yang belum memadai, lalu juga peraturan yang terakhir yaitu peraturan yang memang belum ada. Lalu apa sih manfaat dari landasan yuridis pendidikan ini? Yang pertama, perlindungan dan hak kewajiban, lalu yang kedua, kesetaraan dan keadilan, yang ketiga, standar kualitas pendidikan, lalu yang keempat, penyelenggaraan kurikulum, yang kelima, penyelenggaraan lembaga pendidikan, lalu yang terakhir, penyelesaian sengketa. Semuanya, di sini saya Aida. Di sini saya akan menyampaikan beberapa undang-undang yang bersangkutan dengan landasan yuridis pendidikan. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas tentang pendidikan nasional, yaitu Pasal 6, setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mendapatkan pendidikan dasar yang lebih mengutamakan anak 7 tahun daripada anak yang masih berusia 6 tahun ke bawah. Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia sehingga seluruh perundang-undangan dasar negara Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 31 ayat 3, pemerintah menyiapkan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Pasal 32 ayat 1 bermaksud mengajukan budaya nasional serta memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. 2 ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Pasal perundang-undangan yang membedakan jalur formal dan jalur non-formal yaitu pasal 13 dan pasal 15. Jalur pendidikan formal mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesional, dan pendidikan keagamaan, serta pendidikan khusus. Semuanya, perkenalkan saya Rizka Fatma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi pendidikan Indonesia. Urgensi dalam landasan yuridis pendidikan diantaranya bisa menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak sehingga dapat mengatur kebijakan pendidikan di Indonesia. Ada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi mengenai sistem pendidikan di Indonesia yang mengatur berbagai aspek pendidikan Indonesia mulai dari jenjang nasional pendidikan Indonesia hingga standar nasional pendidikan di Indonesia. Terakhir ada MPR yang berfungsi untuk menetapkan kebijakan penting di Indonesia. Landasan yuridis pendidikan juga mempunyai beberapa contoh, di antaranya yaitu Undang-Undang Dasar
Pasal 1945 yang berfungsi sebagai alat kontrol atau penentu kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Prenal Aprila. Saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen yang secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang berdasarkan pasal 1 ayat 3 nomor 20 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 2003 yang berfungsi untuk membangun kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang cerdas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yaitu sebagai sistem kesatuan yang sistemik dengan sistem yang terbuka dan multi makna. Untuk jalur pendidikan nasional terdiri dari pendidikan informal, formal, dan non-formal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya yang berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas. Untuk jenis pendidikan nasional terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan khusus yang berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas. Untuk jenjang pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi yang berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Sisdiknas. Macam-macam jenjang pendidikan ada. Yang ke-1 ada pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau yang disingkat dengan PAUD yaitu pendidikan yang diselenggarakan sebelum pendidikan dasar, diselenggarakan oleh anak sejak lahir dan sampai 6 tahun. Berbentuk taman kanak-kanak atau yang disingkat dengan TK dan Raudatul Atfal yang disebut dengan RA. Lalu pendidikan dasar. Pendidikan dasar berbentuk SD atau MI serta sekolah menengah pertama yang disingkat dengan SMP atau MTS dan bentuk lain sederajatnya. Lalu yang ketiga adalah pendidikan menengah. Pendidikan menengah yaitu lanjutan dari pendidikan dasar yang berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK atau bentuk lain sederajatnya. Lalu yang terakhir ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan lanjutan dari pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas yang dapat berbentuk akademik, politeknik, spesialis, sekolah tinggi, institut, universitas berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas.